Selamat hari Minggu. Topik kita, Yesus menaklukkan roh jahat. Dari Injil Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. John Ramirez, mantan dukun tingkat tinggi di New York, sangat aktif dalam kuasa kegelapan, menjadi anak angkat iblis dalam praktik okultisme. Namun setelah perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia dilepaskan dan kini menjadi penginjil yang melayani orang-orang dalam dunia gelap. Ia berkata, saat Yesus masuk, setan keluar. Tidak bisa dua kuasa menempati tempat yang sama. Sama seperti orang gerasa, John dipulihkan dan diutus untuk bersaksi. Dalam perikop ini kuasa ilahi Yesus atas dunia gelap. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea dan tiba di wilayah orang Gerasa dekat Dekapolis atau daerah non-Yahudi. Di tempat itu mereka berjumpa dengan seorang yang kerasukan banyak roh jahat yang telah dikucilkan dan tinggal di pekuburan. Injil Lukas menggambarkan kontras antara kekacauan akibat kuasa gelap dan pemulihan yang dibawa oleh kuasa Yesus. Beberapa poin yang perlu kita gumuli. Pertama, ayat 26. Gerasa adalah daerah pagan atau non-Yahudi. Tempat ini identik dengan peternak babi, yakni tidak tahir bagi orang Yahudi, menandakan konteks pelayanan Yesus untuk semua orang lintas budaya, lintas daerah dan agama. Itu artinya kuasa Yesus merambah hingga di luar Yahudi. Dia ingin agar semua orang diselamatkan. Itulah visi misi Yesus, menghadirkan kerajaan Allah, menghancurkan kuasa iblis. Kedua, ayat 27 sampai 29. Pengakuan roh jahat, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Orang yang kerasukan roh jahat ini kehilangan nalarnya, putus urat malunya hingga tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus berteriak dan tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Inilah suatu pengakuan roh jahat atas keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Luar biasa ya. Roh jahat mengenal Yesus yang maha tinggi, yang datang dari sorga. Mereka takut agar tidak disiksa oleh Yesus. Itu artinya ada permohonan kepada Yesus agar penghukuman jangan segera berlangsung. Yesus memerintahkan roh jahat itu agar keluar dari orang itu. Karena roh jahat berarti roh najis, yaitu kekuatan spiritual jahat yang mencemari dan menguasai manusia telah menyeret-nyeretnya. Orang ini tidak bisa diikat lagi, hidupnya dikuasai kegelapan dan penuh penderitaan. Orang gerasa ini dikucilkan dan dianggap gila, tapi Yesus melihat nilai dalam dirinya. Tidak ada yang terlalu rusak untuk disentuh karena kasih Kristus. Bagi Yesus begitu mudah menghadapi kekuatan ini. Yesus rindu untuk menyembuhkan dan memerdekakan orang tersebut. Ketiga, ayat 30 sampai 31. Kuasa Yesus lebih besar dari kuasa manapun. Apapun bentuk kuasa jahat, pengaruh dosa, kebiasaan buruk, kecanduan, okultisme, Yesus berdaulat penuh dan mampu membebaskan. Ketika Yesus menanyakan namanya, jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Legion merujuk pada pasukan Romawi sekitar 6.000 tentara. Ini menunjukkan betapa banyak dan kuatnya roh-roh jahat dalam diri orang itu. Setan memohon kepada Yesus agar tidak dikirim ke jurang maut, Abysos, yakni tempat siksaan atau penahanan spiritual bagi roh jahat. Keempat, ayat 32 sampai 33. Kebaikan Yesus. Luar biasa, kemahakuasaan Yesus membuat roh-roh itu takluk dan memohon agar roh jahat itu diperkenankan masuk ke babi-babi itu. Masuknya roh jahat ke dalam sekitar 2.000 ekor babi versi Markus yang kemudian terjun ke danau menunjukkan dampak destruktif roh jahat.
tapi juga menunjukkan bahwa manusia lebih berharga daripada harta atau hewan. Kelima, ayat 34 sampai 37. Tuhan lebih peduli pada manusia daripada materi. Masyarakat lebih peduli kehilangan babi, harta, tapi Yesus lebih peduli pada keselamatan satu jiwa. Reaksi masyarakat bukannya bersyukur karena ada orang yang disembuhkan, malah mereka takut dan menolak Yesus. Itu artinya mereka lebih mementingkan keuntungan mereka daripada seorang yang disembuhkan. Keenam, ayat 38 sampai 39. Pemulihan sejati menghasilkan kesaksian. Orang itu tidak sekadar disembuhkan, tapi diutus untuk bersaksi. Pemulihan rohani ini selalu berbuah pelayanan. Orang yang disembuhkan itu ingin ikut Yesus, tapi Yesus menyuruhnya pulang dan mengutusnya untuk menjadi saksi Injil di tempat asalnya. Menunjukkan bahwa misi penginjilan bisa dimulai dari rumah dan komunitas. Pemulihan sejati selalu berdampak keluar, memberi kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ingatlah, pertama, Yesus lebih kuat dari semua masalah kita sekalipun terlihat besar seperti legion. Yesus lebih berkuasa dari roh manapun di dunia ini. Kedua, tidak perlu takut karena Yesus bisa mengusir kegelapan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.